Seorang ASN mengajukan laporan bahwa dirinya terdaftar dalam Sipol, padahal ia tidak pernah tergabung dalam partai politik. Polisi amankan gangster di Semarang yang terlibat keributan hingga salah sasaran. Gedung Juang 45 Pati menyimpan sejumlah foto yang memperlihatkan wajah lama dan sejarah Kabupaten Pati. Selamat malam pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. 3 pelaku kekerasan jalanan yang dilakukan sekelompok pemuda di Kota Semarang diamankan tim gabungan Polda Jawa Tengah dan Polrestabes Semarang. Akibat tindak kekerasan yang dilakukan para pelaku, 3 orang mengalami luka senjata tajam, 1 diantaranya luka serius dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Inilah penangkapan ketiga orang pelaku kekerasan jalanan yang cukup meresahkan warga yang terjadi di Jalan Suratmo, Manyaran, Semarang Barat yang terjadi pada hari Minggu 31 Juli 2022 lalu. Ketiga pelaku yang masih di bawah umur ini, 2 diantaranya berstatus sebagai pelajar yang sering melakukan tawuran memakai senjata tajam saat bertemu dengan musuh-musuhnya. Aksi kekerasan yang diduga salah sasaran tersebut dipicu adanya saling tantang melalui media sosial antara geng ARMY serta geng BK yang terjadi pada Sabtu dini hari. 2 kelompok gangster ini kemudian saling mencari untuk melakukan tawuran. Namun 2 kelompok gangster ini justru salah sasaran. Gangster BK berhasil diamankan terlebih dahulu oleh aparat kepolisian setelah melakukan penganiayaan terhadap 3 taruna AMNI. Sementara geng ARMY melakukan penganiayaan terhadap 3 orang di Jalan Suratmo, Manyaran, yang mana 1 diantaranya mengalami luka parah. Kelompok ARMY itu melakukan penganiayaan terhadap beberapa anak di bawah umur yang akan kembali pulang ke rumahnya dari bermain online. Dari kedua peristiwa ini itu didahului oleh tantang-tantangan antar kelompok ARMY dan BK. Namun kemudian mereka salah sasaran, artinya menyasar orang yang tidak tahu apa-apa. Menurut salah satu pelaku mengaku dirinya bersama kelompoknya sebetulnya mencari kelompok geng BK untuk menuntut balas, namun ternyata justru salah sasaran dan malah membacok seorang remaja yang sedang berjalan di Jalan Suratmo. Awal mula kan dikejar dulu di Sampangan, terus teman ngejar balik ke arah Srinidito. Kamu gangster apa kamu? Saya gangster ARMY. Apa itu artinya? ARMY 59. Sudah berapa lama tuh gangster? Udah 2 tahunan. Terus ngapain aja gangster? Kerjanya apa itu gangster? Nongkrong. Aktivitasnya apa? Nongkrong, cuma nongkrong sama cari musuh. Berapa orang? Berapa orang? Ada kurang lebih 11 orang. Selama 2 tahun itu pernah apa aja kamu? Gangster itu Tawuran. berapa kali mas? 3 kali. Atas kejadian ini, Wakapolda Jawa Tengah dengan tegas akan melakukan pengungkapan terhadap segala tindak kejahatan yang terjadi di Jawa Tengah. Apapun bentuk kejahatan yang terjadi di Jawa Tengah, saya pastikan kami seluruhnya yang ada di Polda Jawa Tengah beserta seluruh jajaran, kami pasti akan lakukan pengejaran, penangkapan, dan pengungkapan. Sehingga sekali lagi saya nyatakan, manakala siapapun yang akan melakukan apapun bentuk kejahatannya, saya minta untuk direnungkan kembali, urungkan, dan batalkan niat untuk melakukan kejahatan itu. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal berlapis, yaitu pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman setidaknya 9 tahun penjara. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Bawaslu Kabupaten Brebes mendatangi kantor KPU setempat untuk menyerahkan data seorang ASN yang tercatat di salah satu partai. Bawaslu meminta nama tersebut dihapus karena permintaan dari ASN yang berinisial MA.
seorang ASN berinisial MA mengadu ke Badan Pengawas Pemilu Brebes lantaran namanya tercatat dalam Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL KPU RI. MA tercatat sebagai anggota partai politik, padahal dirinya tidak pernah mendaftarkan diri sebagai anggota parpol manapun. Kepada Bawaslu Brebes, MA meminta agar namanya dihapus dalam keanggotaan partai politik. Bawaslu pun menanggapi aduan MA dan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum atau KPU Brebes. Jajaran Bawaslu Brebes mengatakan sejumlah berkas aduan MA yang disertai sejumlah bukti ke KPU Brebes. Jajaran Bawaslu Brebes mengantarkan sejumlah berkas aduan MA yang disertai sejumlah bukti ke KPU Brebes. Ketua Bawaslu Brebes Wakro mengatakan, MA merupakan ASN yang merasa tidak pernah mendaftar dan tidak pernah merasa terlibat dalam keanggotaan partai politik. MA yang merupakan seorang ASN proaktif menyampaikan pengaduan bahwa namanya tercatat di SIPOL. Setelah menerima aduan, pihaknya melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan. Hasilnya langsung disampaikan ke KPU Brebes. Kami menyampaikan pengaduan dari salah satu ASN yang namanya masuk dalam SIPOL. Aduan itu kita sampaikan ke teman-teman KPU. Setelah ada aduan, kami klarifikasi dan kami plenokan, kami sampaikan ke KPU untuk segera menindaklanjuti. Karena yang bersangkutan tidak merasa mendaftar dan tidak merasa terlibat di partai politik, ternyata masuk di situ. Kronologi temuannya seperti apa? Kronologi temuannya ini sifatnya pengaduan, jadi ini aktif dari ASN ini menyampaikan bahwa bersangkutan masuk di SIPOL, kemudian menghubungi Bawaslu bahwa meminta untuk segera bisa diselesaikan ya, karena kita tahu sendiri bahwa ASN kan dilarang. Sementara itu, Ketua KPU Brebes Muammar Riza Palevi mengimbau masyarakat yang merasa bukan selaku anggota parpol namun namanya tercantum pada SIPOL agar segera memberikan tanggapan. Tanggapan tersebut bertujuan agar partai politik yang mencatat namanya sebagai anggota parpol segera melakukan perbaikan data sebelum ditetapkannya sebagai partai peserta pemilu 2024 mendatang. Dalam SIPOL, beberapa masyarakat yang memang tidak ingin atau bukan merupakan anggota partai politik bisa memberikan tanggapan juga di kanal laman KPU yang sudah disiapkan. Selanjutnya KPU sendiri? Dari laporan Bawaslu itu sudah kita rapatkan ya, memang beberapa hal yang akan kita lakukan. Intinya kita akan menyampaikan balasan kepada Bawaslu. Dan setelah kita cek kembali ternyata nama yang bersangkutan ternyata sudah tidak ada lagi di dalam SIPOL. Jadi mungkin sudah dieksekusi oleh salah satu partai yang tadi sebelumnya mencatut nama tersebut. Temuan ini berawal dari pengaduan salah satu ASN yang mencoba melakukan pengecekan ke laman SIPOL. Padahal ASN itu tidak pernah terlibat dalam keanggotaan partai politik. Namun namanya telah tercantum sehingga ia mengadukan kepada parpol yang bersangkutan dan Bawaslu. Temuan ini baru pertama kali sejak dibuka pendaftaran partai politik peserta pemilu 2024. Masyarakat diimbau untuk ikut serta melakukan pengecekan identitas dirinya pada laman SIPOL. Pengecekan tersebut bertujuan untuk memastikan identitasnya tidak disalahgunakan dalam perhelatan pemilu mendatang. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Sejumlah penyandang disabilitas yang tergabung dalam Persatuan Penyandang Disabilitas Pati mendapatkan suntikan vaksin ketiga atau vaksin booster pada Kamis pagi. Hal ini sebagai salah satu langkah meningkatkan capaian vaksinasi booster di Kabupaten Pati. Sejumlah pengurus dan koordinator wilayah PPDI Pati antusias mengikuti vaksinasi booster tersebut. Sejumlah pengurus dan koordinator wilayah Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI Kabupaten Pati mendapatkan suntikan vaksin ketiga atau vaksin booster di depan Sekretariat PPDI Pati pada Kamis pagi. Sebanyak 10 orang perwakilan PPDI Pati menerima vaksin ketiga ini, di mana Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Afiani, mengungkapkan bahwa untuk kalangan disabilitas dikhususkan untuk vaksin jenis Sinovac.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa target vaksinasi bagi penyandang disabilitas adalah sebanyak 2.290 orang. Oleh karenanya, pihaknya akan menggiatkan kembali vaksinasi bagi penyandang disabilitas. Kenapa baru kali ini gitu ya? Karena mereka kemarin kan dapat vaksinnya yang Sinopharm. Jadi Sinopharm ini sudah lama kosong baik di pusat maupun di provinsi, sehingga ini baru ada lagi. Nah, kalau dosisnya sama Sinopharm, kemarin vaksin 1, vaksin 2 Sinopharm, memang dianjurkan yang ketiga juga tetap Sinopharm. Jadi pas ini ada ya langsung kita giatkan kembali, digerakkan lagi untuk mendapatkan vaksin yang ketiga atau vaksin booster ini. Sementara itu, Ketua PPDI Pati, Suratno, mengungkapkan bahwa pihaknya menyambut baik vaksinasi yang digalakkan untuk para penyandang disabilitas di Kabupaten Pati. Ia mengakui bahwa capaian booster bagi para penyandang disabilitas sangat rendah. Hal tersebut dipengaruhi oleh kabar bohong terkait booster yang berbahaya bagi para penyandang disabilitas. Untuk booster ini sangat rendah di teman-teman penyandang disabilitas, ya karena tadi itu berawal dari berita-berita yang hoax yang tidak benar, ketakutan dari awal. Tapi nanti setelah ini mudah-mudahan nanti cepat tersalurkan vaksin booster agar kita PPKM bisa lebih luas lagi. Dengan divaksinnya para pengurus PPDI ini, Suratno mengungkapkan kedepannya akan ada vaksinasi booster bagi para penyandang disabilitas yang lain. Nantinya, vaksinasi bagi para penyandang disabilitas yang lain akan dipusatkan di satu titik yang belum ditentukan. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iya. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, Wan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film jos iki. Rene. Oh iki lho tak deloki film nang
Lingkar TV, solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Puluhan benda pusaka mengikuti penjamasan di Sanggar Kejeling di Desa Sidomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Tradisi ritual penjamasan ini rutin dilakukan setiap tanggal 10 Asyura atau 10 Muharram. Penjamasan benda pusaka digelar di Sanggar Kejeling yang dilakukan bersama Sekretariat Nasional Perkarisan Indonesia Kendal Korwil, Jawa Tengah. Ketua SNKI Kendal Korwil Jawa Tengah Rinto Murdomo, budayawan Empu Keris menjelaskan bahwa tradisi ritual penjamasan benda pusaka untuk masyarakat umum dilakukan setiap tanggal 10 Suro, sedangkan untuk tanggal 1 Suro dilakukan oleh keluarga keraton. Rinto menjelaskan ritual penjamasan atau pembersihan ini dilakukan supaya benda pusaka bersih dari korosi atau karat, di mana bahan yang digunakan untuk penjamasan adalah air kelapa dan minyak wangi. Pak keris yang akan dijamah ini, Pak? Kemungkinan besar kalau ini rawuh semuanya, kemungkinan lebih daripada 70 orang ya? Iya. Kalau jumlah keris yang dijamas kira-kira berapa? Sekitar ini untuk prosesi saja sekitar ya ada 30 ya, 30-an Mas untuk prosesi saja. Betul, begini penjelasan tanggal 10 karena tanggal 1 Suro atau Muharram menika kagem dalem keraton. Sementara untuk yang tanggal 10 seterusnya adalah milik masyarakat untuk penjamasan pusaka. Begitu. Penjamasan adalah resik utawa ngedus. Ngedus menika artinya membersihkan pusaka. Pusaka menika ageman menika berarti pakaian itu bisa raga, jadi membersihkan raga dan membersihkan hati yang mempunyai pusaka, biar nanti setelah penjamasan selesai hatinya juga ikut menjadi lebih bersih lagi, lebih baik lagi, lebih menyenangkan dari hal-hal buruk tahun kemarin. Pupung Dwi Hermawan selaku Ketua Panitia dari Sanggar Kejeling mengatakan, kegiatan ritual penjamasan sudah rutin dilakukan setiap tahunnya. Namun penjamasan digelar tersebut baru digelar untuk umum mulai tahun 2019 lalu. Hal tersebut dimaksudkan untuk melestarikan budaya warisan leluhur agar tetap lestari dan berkembang. Alhamdulillah karena tidak adanya corona ini, karena COVID ini kan sudah mulai melanda ini, jadi kita semakin banyak yang ikut serta itu. Tujuan Sanggar Kejeling mengadakan jamasan umum apa? Secara umum ya kita menguri-nguri budaya Jawa ya. Secara umum tujuan kita untuk mengadakan jamasan ini menguri-nguri budaya, melestarikan budaya dari leluhur nenek moyang kita. Tujuan ritual penjamasan juga untuk membersihkan raga dan hati pemilik benda pusaka agar hatinya lebih bersih, lebih baik, dan lebih menyenangkan dari tahun kemarin. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Para nelayan di Kelurahan Kalibuntu, Kampung Biru melakukan tradisi sedekah laut dengan melarung kepala kambing yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa.
Sebagai rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, nelayan di Kampung Biru, Kelurahan Kalibuntu ini melakukan larung sesaji agar hasil tangkapan ikan melimpah dan nelayan lebih makmur dari sebelumnya. Sesaji tersebut berupa kepala kambing, jajanan pasar, serta ingkung yang mana sebelum dibawa ke laut, sesaji tersebut dibawa terlebih dahulu ke petilasan Den Bagus Menot atau sebagai putra bupati pertama yang melakukan tapa hingga musnah jiwa raganya. Setelah dilakukan doa bersama, nasi ingkung dimakan bersama-sama. Lalu kepala kambing dan replika kapal diarak dan dinaikkan ke atas perahu, kemudian dilarung di tengah laut. Hal ini dilakukan dengan tujuan sebagai ungkapan syukur agar hasil tangkapan ikan para nelayan nantinya lebih banyak dari sebelumnya. Juru kunci petilasan Den Bagus Menot, Mbah Mujiono mengatakan, tradisi ini telah dilaksanakan sejak zaman nenek moyang mereka. Setiap bulan Muharram melakukan larung sesaji atau sedekah laut. Ini petilasan bukan makam. Oh, petilasannya Den Bagus Menot. Oh, petilasan Den Bagus Menot. Nah, di sini sudah tadi sore di sini kan artinya sedekah bumi. Kalau ini kan sedekah laut gitu kan. Jadi Den Bagus Menot itu siapa, Mbak? Kata orang tua katanya ini anak bupati pertama Kendal, Baurekso. Nah, dia di sini musnah, bukan mati maksudnya gitu. Mokso ya. Setelah selesai larung sesaji, ada beberapa hiburan kesenian tradisional maupun modern, seperti barongan, tari-tarian, dan musik dangdut. Acara tersebut juga dibuka oleh PJ Sekda Kendal Sugiono, yang mana pihaknya berharap dengan adanya kegiatan tersebut, semua nelayan di Kabupaten Kendal mendapatkan hasil tangkapan ikan laut yang melimpah dari biasanya. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Banyak masyarakat yang belum tahu wajah lama dan sejarah Pati dapat dijumpai di foto-foto yang berada di Gedung Juang 45 Pati. Gedung tua yang syarat sejarah ini kini menyimpan sejumlah foto yang menjadi saksi perjalanan Kabupaten Pati dari masa lampau hingga sekarang. Gedung Juang 45 yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Pati, merupakan salah satu gedung yang menyimpan foto-foto bersejarah bagi perjalanan Kabupaten Pati dari masa lampau hingga sekarang. Banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa di Gedung Juang 45 ini, masyarakat bisa melihat potret beberapa tempat dan gedung ikonik di Kabupaten Pati. Sebagai salah satu contoh di Gedung Juang 45 ini, masyarakat bisa melihat foto stasiun kereta api Puri pada tahun 1905 ataupun wajah alun-alun Kabupaten Pati pada tahun 1905. Tidak hanya itu, di gedung ini masyarakat Kabupaten Pati dapat melihat foto-foto Bupati Pati dari dahulu kala hingga Bupati yang sekarang. Meski terlihat tidak begitu terawat, namun Gedung Juang 45 ini tetap menjadi salah satu gedung yang menjadi tempat diletakkannya foto-foto bersejarah bagi Kabupaten Pati. Kabid Kearsipan Arpusda Pati, Bernadita Rahmat Kusumawati mengungkapkan bahwa tujuan dari Gedung Juang 45 berjejer foto-foto lawas wajah Kabupaten Pati ini dimaksudkan sebagai publikasi terkait kesejarahan agar masyarakat Pati tahu sejarah kotanya sendiri. Membuat kerjasama dengan Kodim itu sebenarnya kita juga ingin publikasi terkait kesejarahan biar masyarakat tahu sejarah kotanya sendiri itu seperti apa, sekaligus biar menumbuhkan minat wahana belajar lah, sebagai wahana belajar sekaligus wahana kuliner. Kita mendukung programnya Kodim. Meski menyimpan beberapa foto lawas saksi bisu perjalanan Kabupaten Pati dari masa lampau, namun antusias masyarakat untuk mengunjungi Gedung Juang 45 ini sangatlah kurang. Terlihat Gedung Juang 45 sepi pengunjung, yang ada masyarakat hanya mengunjungi wisata kuliner yang ada di halaman Gedung Juang 45. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.